Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukran ilallahi haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, ayahanda, ibundaku yang berbahagia, kembali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, Allah menggolongkan kita abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beriringkan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, yang ikhlas Bapak Ibu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam di dunia kita beroleh bahrus sa'adah, lautan ketenangan, ketenteraman jiwa, ketenteraman batin. Nanti di akhirat di padang mahsyar kita beroleh bahrus syafa'ah, lautan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan tak bisa disebut satu persatu ayahanda ibunda yang berhadir di musalla yang berbahagia ini. Judul tausiah kita malam ini Ramadan sebagai pensucian jiwa. Ramadan sebagai pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah menegaskan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang Allah pilih turunnya Al-Quran. Al-Quran itu ayat bunda, semuanya mulia. Al-Quran itu berasal daripada Allah yang maha mulia, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Namanya siapa Bapak Ibu? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, siapa Bapak Ibu? Jibril alaihi salam. Turun di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Waktunya paling mulia. Nuzulul Quran 17 Rajab. Dan diturunkan Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Mudah-mudahan kita berada di tempat yang mulia, musalla ini, di hari yang mulia, hari Jumat, beserta orang-orang yang paling mulia, di waktu yang termulia, di bulan yang paling mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini datang untuk mensucikan jiwa kita. Apa maksudnya jiwa Ustaz? Lahir batin. Zahir yang nampak-nampak ini Bapak Ibu, batin hati, dua-duanya memiliki dosa. Andaikan dosa mata dicatat di mata Bapak Ibu, tidak ada lagi putihnya mata kita ini. Tanggal 14 Agustus melihat yang tak boleh dilihat, dicatat di mata pakai tinta hitam. Berarti mata kita satu catatan dosa. Bulan Ramadan, 9 Ramadan, melihat yang tak boleh dilihat dicatat lagi di mata. Ada tak lagi orang yang putih matanya? Tak ada lagi orang yang putih matanya. Semua pakai tinta hitam catatan dosa. Andaikan seluruh tangan-tangan kita dicatat oleh Allah melalui dicatatkan di tangan kita, mengambil mangga orang tanggal sekian, mengambil mangga orang,
Tangan kita ini tak ada lagi yang putih, Bapak Ibu. Penuh dengan catatan dosa. Sudah berapa puluh tahun kita hidup. Ada yang hidup 50 tahun. Mulai dari akil balik 17 tahun sampai sekarang, asal tangan melakukan dosa dicatat, yakin tangan kita bersih? Saya yakin tangan saya tak akan bersih. Tangan saya lah yang paling kotor di musola ini. Nah, ingat Bapak Ibu, waktu Covid, Ibu Sianung mengambil bunga janda bolong. Janda bolong di sini. Tangan kita tak ada lagi yang putih. Tangan kita semua pakai tinta hitam. Begitu juga dengan lisan. Lisan ini apa warnanya Bapak Ibu? Lidah apa warnanya? Merah. Okelah merah. Tapi setiap berbohong, kullu lisanin kadzibin. Setiap lisan kita berbohong, dibuat tanggalnya oleh Allah. Lalu di lisan kita nampak berapa kali berdusta hari ini. Tahun ini yakin masih merah lidah kita, Pak? Tidak ada lagi. Semua lidahnya hitam. Maka Allah tahu kita melakukan dosa lewat mata. Allah paham lebih tahu kita melakukan dosa lewat tangan. Allah tahu kita banyak melakukan dosa lewat kaki. Allah tahu kita melakukan dosa lewat hati. Apa dosa lewat hati? Sombong. Mana ustadznya, Bu? Tuh. Enggak itu dong, enggak itu. Tuh. Comeh gadang. Ancameh gadang. Mana ustadz? Tuh. Hati-hati, kalau niatnya merendahkan, dosa. Dosa enggak nampak di sini catatannya. Di mana catatannya, Pak? Dalam hati. Jadi Allah paham itu semua. Allah tahu kita banyak melakukan dosa. Maka Allah turunkan bulan Ramadan untuk mensucikan hati kita daripada dosa, untuk mensucikan lisan, mata, telinga kita dari dosa. Maka tolong Bapak Ibu, puasanya semuanya puasa. Tangannya puasa, mulutnya puasa. Ada ibu-ibu di Panam itu puasa dia, Pak, 6 kali digertaknya suaminya setiap hari. Bukan ibu-ibu di sini, Pak. Ini ibu-ibu ini soleh, Pak. Yang di Panam, Pak. Ini puasa, tapi menggertak suami 6 kali, seperti minum obat. Minum obat 3 kali sehari. Kalau dia tidak 6 kali menggertak suami. Sah puasanya sah, selama dia tidak makan minum, puasanya sah. Apakah mendapat pahala? Itu pertanyaannya. Itu sekarang pertanyaannya. Tangannya tidak puasa. Dikomentarinya lah di Facebook tuh. Tolong monitor ketua, di mana tempat kita karaoke hari ini. Wah, tangannya tak puasa. Dia puasa, tapi dia joget-joget di TikTok. Ada orang seperti itu. Di sini tak ada, tapi sekarang ada orang kayak gitu. Apakah dia puasa? Puasa. Batalkah puasanya? Tidak, tapi pahala puasanya batal. Orang yang berdusta batal puasanya? Tidak. Tapi pahala puasanya batal. Maka tolong, bulan Ramadan ini Allah berikan kita fasilitas untuk membersihkan jiwa kita. Catatan mata, dosa di mata, Allah hapuskan melalui bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, tapi dosa-dosa kita belum habis. Suatu ketika Rasulullah di antara para sahabatnya, Nabi berkata, kata Nabi, Ramadan syahrul mutahhir. Ramadan syahrul mutahhir. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tak paham apa arti mutahhir itu. Apa artinya mutahhir itu ya Rasulullah? Kami tak tahu. Kata Nabi,
mutahhiruna minad dunubi wal ma'asi. Puasa ini datang untuk membersihkan kita minad dunubi, daripada segala dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Mohon maaf ayah bundaku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita puasa melakukan dosa kecil masih lanjut, maksiat masih lanjut, masuklah kita kategori orang yang merugi. Kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi, tapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Terakhir, kalau berangkat ke Padang Panjang, jangan lupa membawa tikar. Ceramah Ustaz tak panjang-panjang, nampak ibu-ibu di belakang sudah lapar. Karena ada ibu-ibu ini habis tarawih baru makan, Pak. Kalau panjang ceramah Ustaz, gila kok Ustaz loh. Lama banget, lama betul ceramahnya. Saya 13 menit ceramah, tak lebih. Paling tidak 14 menit, tak lama-lama ceramah. Yang terakhir, puasa ini harus mampu membersihkan niat kita. Ini yang terakhir, ingat Bapak Ibu, puasa harus mampu membersihkan niat kita, membaikkan niat kita. Ada seorang syekh di Yaman Tarim, memiliki 2 murid. Satu muridnya namanya Dairobi, satu muridnya namanya Ahmad. Perhatikan cerita ini Bapak Ibu. Cerita ini sangat luar biasa sekali untuk kita. Suatu hari, Dairobi ini kerjanya, kalau kita nanam sayur lah kampung di sini ya. Kalau di Tarim dia nanam labu. Tahu apa bahasa Indonesia labu? Bukan Jepang, labu yang di bola itu enak. Apa namanya? Jelok. Kalau bahasa kami Mandailing jelok. Seno. Jadi panen labunya, jeloknya, senonya. Tahu seno? Labu tahu lah ya. Panen, diambilnya lah 10 buah untuk gurunya. Ingat guru. Jadi kita ini kalau panen, rumah guru kita dekat, ingat guru. Berangkatlah dia malam-malam, bawa labu ini ke rumah gurunya 10 biji. Tok tok tok, assalamualaikum. Apa kata gurunya? Ya ibni, wahai anakku, maksudnya anak murid, wahai Dairobi, silakan masuk, sudah lama tak jumpa. Apa tuh kata gurunya? Ini tuan guru, guruku. Kebetulan saya ini petani. Tadi siang, jelok ini bagus-bagus. Labu ini mantap-mantap, saya bawalah agak sedikit gitu. Ditengok gurunya, Masya Allah, luar biasa. Ini enak nih digulai. Antar sama umimu, maksudnya antar sama istri tuan guru, diantar ke dapur. Ngobrol agak 20 menit. Ini udah mau malam nih tuan guru, izinlah pulang. Pulang nih dari Robi, belum sampai di pintu gurunya manggil, sini dulu, sini dulu. Gurunya ini orang kaya, kerbaunya ada, kambingnya ada, bebek angsanya banyak. Sini. Tadi katanya kamu kan petani. Ya udah dah, ambil ke barakku 1 kambing, induknya. Apa? Dikasih labu dapat kambing. Tapi niatnya kan tidak ada untuk mengharap kambing. Niatnya bagus, tidak mengharapkan apa-apa. Di tengah jalan, jumpa dengan murid yang satu lagi, namanya Ahmad. Woi, bawa kambing malam-malam dari mana? Biasa, dari tempat tuan guru kita. Kok bisa kamu dikasihnya kambing? Itulah, saya tidak kepikiran juga. Saya kasih labu hasil panen. Tiba-tiba mau pulang, dikasihnya kambing. Ini rezeki besar, kata Dairobi. Muridnya udah salah lihatnya nih. Oh, besok pagi saya bawa kambing. Mudah-mudahan dikasih guru kerbau banyak di belakang tuh. Ini terakhir nih intinya nih, membaikkan nih niat. Pagi-pagi betul, diambilnya lah kambingnya. Enggak beli, dia punya kambing, murid yang dari apa nih, Ahmad nih. Diambilnya kambing jantan yang paling mantap. Dengan harapan apa? Kasih kerbau. Bawa pagi-pagi mau ke rumah guru. Be.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muridku Ahmad. Silakan duduk. Ini Pak Guru mau ngasih kambing. Masya Allah. Cantik kali kambingnya nih. Ini untuk saya nih. Iya, Tuan Guru. Untuk Tuan Guru. Masa dihapus-hapus Tuan Gurunya. Ya udah, kasih ke kandang. Ngobrol 20 menit. Kata dalam hati, saya pasti dikasih kerbau. Tuan Guru, nampaknya kita pun udah sarapan, ini sudah mulai jam 9, jam 10 nih. Saya balik dulu ya, Pak nih. Dilambat-lambatkannya lah balik. Sebelum pintu, gurunya manggil, Ahmad, sini. Oh, bergetar hatinya. Apa dalam hatinya? Kerbau. Tengok salamnya tadi. Kata gurunya, sini. Kebetulan semalam dari Robi bawa labu. Udah mulai merah mukanya nih si Ahmad nih. Aduh mah cilako nih gagal kerbaunya nih. Aku ambil satu ke dapur. Udah hilang nih apanya? Dekukan apanya jantungnya? Cilako. Rugi berapa awal katanya kan? Ambil lampu, dibawa lampu. Lemaslah dia pulang. Artinya apa? Murid yang pertama memang murni ngasih labu, niatnya mantap, dikasih kambing. Tapi murid yang kedua sudah bercampur. Oh, sedangkan dia ngasih labu dapat kambing. Besok saya kasih kambing biar dapat kerbau. Kecewa. Ini cerita tapi maknanya dalam. Bersihkan niat kita. Jiwa itu salah satunya niat. Perbaiki niat kita di bulan Ramadan sehingga Idul Fitri besok kalau beribadah niat kita sudah mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.